Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Sulis di mata pelajaran IPA kelas 7 jenjang SMP. Hari ini Bu Sulis akan membahas materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Masih ingatkah kalian bahwa materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan masuk dalam KD menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Nah, indikator dalam pembelajaran ini menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan hidup, menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, serta rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Sekarang kita perhatikan ya. Bu Sulis punya satu gambar di sini. Sekarang perhatikan. Nah, ada gambar pemandangan di situ. Banyak sekali ya. Ada pohon, ada tumbuhan. Nah, gambar ini coba Bu Sulis punya satu pertanyaan. Gambar apakah ekosistem ini? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah ya, gambar tersebut merupakan ekosistem sawah. Sekarang kita perhatikan. Nah, dari gambar ekosistem sawah tadi, lihat ya, ada gambar organisme apa saja yang terdapat pada ekosistem sawah tersebut. Nah, ya betul, ada organisme padi. Kemudian ada belalang, ada burung, ada ular sawah, ada burung hantu, ada ulat, ada tikus, serta organisme yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pokok pertama yang kita bahas adalah rantai makanan. Nah, Bu Sulis di sini punya contoh dari ekosistem sawah tadi. Nah, di sini ada organisme padi. Nah, padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh burung. Nah, kemudian burung dimakan oleh ular sawah. Kemudian ular sawah dimakan oleh ya burung hantu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari rantai makanan. Lalu apa rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu. Nah, tadi contohnya ada padi dimakan belalang, kemudian belalang dimakan oleh burung. Burung ini dimakan oleh ular sawah, kemudian ular sawah dimakan oleh burung hantu. Nah, sekarang kita lihat ya. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama adalah produsen. Apa sih itu produsen? Nah, produsen itu merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, makhluk hidup yang termasuk dalam produsen itu ada tumbuhan, ada ganggang hijau, dan ada ganggang hijau biru. Nah, yang kedua ada konsumen. Apa sih itu konsumen? Nah, konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan makanannya, makhluk hidup ini harus bergantung pada makhluk hidup yang lain.
Nah, konsumen ini contohnya adalah hewan pemakan tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Kemudian ada pemakan hewan disebut karnivora dan ada pemakan tumbuhan dan hewan disebut dengan omnivora. Nah, sekarang kita masuk peran makhluk hidup yang ketiga, ada pengurai. Apa sih itu pengurai? Nah, pengurai merupakan makhluk hidup pemakan bahan organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, makhluk hidup yang termasuk pengurai ini contohnya adalah bakteri, jamur, cacing, dan beberapa jenis organisme serangga lainnya. Nah, sekarang dari ekosistem sawah tadi, mari kita membuat contoh rantai makanan. Nah, di sawah, ekosistem sawah pasti ada padi, ya. Nah, padi ini kira-kira dimakan oleh siapa ya? Nah, tadi dicontohkan sama Bu Sulis. Di sana padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh burung. Kemudian burung dimakan oleh ular sawah dan ular sawah dimakan oleh burung hantu. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah. Dan yang jelas masih banyak contoh yang lain, rantai makanan yang lain dalam ekosistem sawah. Nah, yang terakhir setelah burung hantu ini mati, dia akan diuraikan oleh pengurai. Nah, di sini Bu Sulis contohkan adalah jamur. Nah, sekarang kita lihat peran organisme tersebut dalam rantai makanan. Nah, dari contoh tadi, mari kita bedakan perannya dalam suatu ekosistem. Nah, misalkan padi. Nah, padi ini merupakan produsen. Tadi disebutkan bahwa produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian belalang. Belalang masuk dalam peran sebagai konsumen. Kenapa belalang masuk dalam konsumen? Karena belalang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, burung juga masuk dalam kategori konsumen. Ular sawah sama, masuk dalam kategori konsumen. Burung hantu sama, burung hantu juga masuk dalam kata konsumen. Nah, yang terakhir ada jamur. Nah, jamur ini masuk dalam kategori pengurai. Nah, sekarang kita lihat ya komponen ekosistem sawah. Nah, dari contoh rantai makanan ekosistem sawah tadi, kita bisa tentukan komponen ekosistem sawah. Nah, sekarang kita lihat ada padi. Padi merupakan produsen. Nah, karena padi bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian belalang. Belalang ini masuk dalam komponen konsumen tingkat 1. Apa sih Bu itu konsumen tingkat 1? Nah, konsumen tingkat 1 ini merupakan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Nah, berikutnya setelah belalang, ada burung yang memakan belalang. Nah, burung ini masuk dalam konsumen tingkat 2 karena burung sudah memakan belalang yang termasuk hewan. Berarti burung termasuk kategori karnivora. Nah, kemudian burung dimakan oleh ular. Nah, ular ini masuk dalam kategori konsumen tingkat 3, di mana ular juga termasuk karnivora. Kemudian yang terakhir ada burung hantu. Nah, burung hantu ini masuk dalam konsumen tingkat 4. Nah, burung hantu juga termasuk golongan karnivora.
Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang rantai makanan beserta contohnya serta komponennya dalam ekosistem, sekarang kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, apa itu jaring-jaring makanan? Mari perhatikan gambar berikut ini. Nah, tadi ini ekosistem apa ya? Nah, ya betul. Ini tadi adalah ekosistem sawah. Nah, gambarnya masih sama. Nah, organismenya Bu, bagaimana? Yang jelas organismenya juga sama. Ada padi, belalang, ulat, tikus, kemudian burung, ada ular sawah, ada burung hantu, serta ada organisme yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ekosistem sawah tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh ya jaring-jaring makanan. Di sini ada padi. Nah, siapa yang memakan padi? Di sini contohkan Bu Sulis. Padi dimakan oleh belalang. Apakah hanya belalang yang memakan padi? Tidak. Oh, ternyata padi juga dimakan oleh ulat. Apakah hanya belalang dan ulat yang makan padi? Oh, tidak. Ternyata ada juga tikus yang memakan padi. Nah, contohkan Bu Silis di sini. Ada padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh ular sawah. Kemudian ular sawah dimakan oleh burung hantu. Nah, kemudian yang kedua, rantai makanannya. Ada padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular sawah. Ular sawah dimakan oleh burung hantu. Nah, rantai makanan yang ketiga contohnya. Ada padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ulat sawah. Dan ular sawah dimakan oleh burung hantu. Nah, ini adalah salah satu contoh jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini jaring-jaring makanan ya. Tadi dicontohkan, apa sih Bu itu jaring-jaring makanan? Nah, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang berhubungan, dikombinasikan atau yang saling tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita lihat dari contoh jaring-jaring makanan dalam ekosistem sawah yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita tentukan tingkatan atau komponen dalam ekosistem tadi. Nah, padi merupakan produsen karena padi bisa menghasilkan makanannya sendiri atau dapat melakukan fotosintesis. Kemudian belalang termasuk konsumen, burung juga konsumen, ular sawah juga konsumen, burung hantu juga konsumen. Nah, ulat Bu bagaimana? Ulat juga merupakan konsumen karena tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian katak juga merupakan konsumen. Yang terakhir ada tikus. Tikus juga merupakan konsumen. Nah, saya jajah. Nah, Bu Sulis ada dua buah gambar di sini. Yang pertama ada gambar rantai makanan. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan pada gambar yang sudah ditampilkan? Nah, lihat ya, ada berapa jumlah? Ada yang pertama, ada padi dimakan belalang. Belalang dimakan burung. Burung dimakan ular sawah. Ular sawah dimakan burung hantu. Nah, padi ini merupakan produsen.
Belalang merupakan konsumen tingkat 1, burung merupakan konsumen tingkat 2, ular sawah merupakan konsumen tingkat 3, dan burung hantu merupakan konsumen tingkat 4. Ini baru satu rantai makanan. Lihat lagi. Nah, ini rantai makanan kedua. Ada padi, dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan ular sawah dimakan burung hantu. Padi tadi produsen, ulat itu konsumen tingkat 1, katak konsumen tingkat 2, ular konsumen tingkat 3, burung hantu konsumen tingkat 4. Nah, ini rantai makanan yang ketiga. Ada padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan burung hantu. Nah, padi merupakan produsen, tikus konsumen tingkat 1, ular sawah konsumen tingkat 2, dan burung hantu konsumen tingkat 3. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada dua buah gambar. Yang pertama, gambar pertama adalah rantai makanan. Gambar yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Coba, Bu Sus punya pertanyaan. Apa sih perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, nggak tahu ya perbedaannya? Nah, ini jawabannya. Perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah dengan pada rantai makanan, organisme hanya memakan satu jenis organisme saja. Sedangkan pada jaring-jaring makanan, organisme memakan organisme yang lainnya dan tidak hanya satu jenis saja. Berarti bisa lebih dari satu jenis. Nah, sekarang kita lihat ya, dari pembahasan kita tadi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, kita bisa menarik kesimpulan tentang energi dalam rantai makanan. Nah, untuk komponen dalam ekosistem tadi disebutkan ada produsen, konsumen, dan juga pengurai. Nah, dari tingkatan tadi terdapat beberapa macam tingkat konsumen. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, ternyata banyaknya tingkat konsumen ini akan mempengaruhi aliran energi dari rantai makanan. Nah, meskipun secara umum ada 5 tingkat rantai makanan, tidak semua rantai makanan ini terdiri dari 5 tingkatan tropik. Nah, ada rantai makanan yang hanya terdiri atas 4, ada juga yang sampai 6, kemudian ada juga yang hanya sampai 3 saja. Nah, yang jelas proses ini makanan energi yang tersedia. Jadi semakin pendek sebuah rantai makanan, maka energi yang tersedia semakin besar. Nah, sebaliknya, semakin panjang rangkaian dalam rantai makanan, maka semakin sedikit energi yang tersedia. Nah, sekian penjelasan materi tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Terima kasih. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.